Di sini tadi yang saya singgung sedikit soal nasab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa nasab keturunan siapapun, Habib maupun bukan Habib, saudara, Arab maupun Ajam, saudara, keturunan siapapun, saudara, itu semuanya kalau sudah jauh jaraknya, saudara, sepakat para fuqaha dari semua madhab ahlus sunnah wal jamaah, pembuktiannya cukup asyuhrah wal istifadah. Kalau sudah syuhrah wal istifadah, selesai, saudara. Itu kalau yang nasabnya begitu panjang, bukan nasab habaib saja. Anda di berbagai daerah, saudara, banyak orang daerah juga punya nasab. Anda kalau ke Sumatera Utara, umpamanya ada yang bermarga Nasution, Nenggolan, saudara, Panjaitan, Siregar, itu mereka punya nasab. Raja-raja kakek-kakek mereka, saudara. Dan jangan sekali-sekali kita ata'an fin nasab, kita menyerang nasab orang. Karena salah satu daripada kufrun billah adalah ata'an fin nasab, saudara. Nah, jadi sekali lagi, nasab ba'alwi para habaib, saudara, sabit, saudara, bisyuhrah wal istifadah. Artinya secara hukum fikih sudah cukup, saudara. Bahkan menariknya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, nasab ba'alwi bukan saja sabit bisyuhrah wal istifadah, tapi juga sabit bi ijma'il ulama, bi ijma'in nasabah, bi ijma'il mu'arrikhin. Sepakat, saudara, ijma' ulama-ulama ahlus sunnah, bahkan nakobah ashraf di seluruh dunia, bahwa Ba'alwi ya adalah zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, saudara, bukan Ba'alwi, saudara, ngaku-ngaku, tapi Ba'alwi diakui oleh ulama, oleh nasabah, oleh mu'arrikh, dan juga, saudara, diakui oleh seluruh nakobah yang ada di dunia ini. Jadi kalau ada yang coba-coba membatalkan nasab Ba'alwi, saudara, dia mau coba-coba membatalkan ijma', saudara. Ahlus sunnah wal jamaah jelas berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ahlus sunnah, kita jangan keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, betul? Apalagi sampai ada orang mengatakan, walau ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ini namanya angkuh, sombong, saudara. Ilmu tidak seberapa, sombongnya setinggi langit. Udah gitu nantang-nantang, saudara. Ayo kita debat 3 hari 3 malam. Kacau tidak? Ada lagi dari geng begal nasab nantang Boklai. Ayo Ba'alwi kita Boklai. Siapa mau Boklai dengan saya? Habib Bahar yang ditantangin. Yang ditantangin blong juga, saudara. Ya, Habib Bahar berangkat, saudara. Berangkat sendiri, datang ke Kresek, ke Banten sana. Mana yang nantang Boklai? Ayo. Sampai di sono kabur lagi. Kacau tidak? Makanya begal nasab saya kasih gelar Al-Kaburi. Amin. Terakhir saya diancam, Habib Rizik jangan kurang ngajar, nanti kami akan kerahkan pasukan berani mati untuk menghadang Anda. Saya takut gemeter. Bu, diancam, Bu, mau dibunuh, Bu. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan, kalau diundang lagi Haji Mansur. Jawab jangan. Nah, saya jawabnya nggak repot-repot, Bu. Nah, karena dia bentuk pasukan berani mati, mau hadang saya bikin lagi pasukan berani matiin. Saya ditanya, Habib kok begitu nama pasukannya? Saya jawab, kesian dong pasukan berani mati kalau nggak ada yang matiin. Betul? Takbir. Setuju. Saya lagi tunggu kapan dia mau hadang, saya lagi tunggu. Udah kita lagi tunggu, saudara, ngantem, sweeping semua habaib, sweeping semua Ba'alwi, usir itu habaib. Unyil. Udah cukup, dramanya sampai di situ aja dah. Ini kalau diterusin lagi urusannya mungkin panas nih. Udah cukup, saya mau tanya semua di sini nih, cinta sama ulama gak? Cinta sama keluarga Nabi gak? Cinta kepada sahabat Nabi gak? Cinta kepada habaib tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang khusus para habaib yang ada di sini. Kebetulan di sini ada ketua Rabithah Alawiyah. Saya amanatkan kepada semua habaib yang muda maupun yang tua semuanya, tolong jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, jaga perbuatan kita. Karena sedikit saja habaib berbuat salah, itu akan dijadikan alasan untuk menyerang semua habaib, saudara. Dikit aja habaib salah, saudara. Jangankan salah, yang gak salah dimaki-maki. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Saqibur Ratib, mereka maki. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Saqibur Ratib, mereka maki. Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka Yahudikan, kurang ajar. Maka itu kepada para habaib, tolong jangan bikin kesalahan. Sekecil apapun kesalahan Anda saat ini,
akan dijadikan alasan oleh para pembenci untuk menghina semua haba. Masya Allah kok pembahasannya Enggak, itu. diulang Kiai. Jangan bilang tadi, Iya. terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi kepada berindikasi pada terputusnya keilmuan. ternyata. Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah, Habibah nggak boleh. Nah ini sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah untuk mengembangkan keperawanan. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtud Duror apa di Risalah Contohnya ya di Simtud Duror ya. Simtud Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahalus seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau mahalus setonnya dibuang. Sementara di Simtud Duror enggak, mahalus setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtud Duror juga terputusnya keilmuan Simtud Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang di karya-karya tulis Ba'alwi. Oh iya, gitu. Di karya-karya tulis Ba'alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu, jangan heran itu. Banyak lah, katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini, karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba
coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat apa itu jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat. Banyak yang bilang minuman saset seperti Nutrisari ini gulanya banyak. Tapi ada juga yang bilang minuman yang dijual di pinggir jalan gulanya jauh lebih. Kalau hanya melihat sekilas, melihat apa itu jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat apa itu, ya lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi apa itu, walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jikalau Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mandiri Habib Rizik? Nggak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak, coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non-stop.